يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi allafa baina qulubil mu'minina wal mu'minati fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladhi yaj'alul mu'minina wal mu'minati fil akhirati rufaqa'an wa khullana. Wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Bil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Mubarak, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian kaum muslimin rahimakumullah, seluruhnya yang hadir di masjid ini di waktu yang mulia ini. Insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terlebih dahulu tentunya kita bersyukur kepada Allah atas rahmat, nikmatnya, hidayah, inayahnya. Kembali pagi hari ini di waktu duha ini kita dapat melanjutkan istiqamah mudawamah kita dengan ta'lim yang diadakan di masjid ini, menjalankan kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala agar kita terus menambah ilmu pengetahuan khususnya agama kita, juga ilmu yang bermanfaat duniawi kita apalagi ukhrawi kita. Hadirin Bapak-bapak, saudara sekalian, kajian kita pagi hari ini melanjutkan daripada sebelumnya di setiap pertemuan saya yang kedua setiap bulan ini Pak ya, atau Ahad yang ketiga, yaitu Risalatul Mu'awanah yang maudhu'nya, temanya barangkali wallahu alam silakan ambil suatu tema sendiri yang lebih simple, yang lebih bagus barangkali silakan ya. Namun intinya adalah mari kita memperbaiki batin kita agar nampak kebaikan itu pada lahir kita ya. Jadi jangan sebaliknya hanya memperbaiki lahir yang tidak akan berpengaruh kepada batin, tapi perbaiki batin kita yang pasti akan memperbaiki pula lahir kita. Jadi siapa orang yang memperbaiki batinnya, insya Allah baik pula lahirnya. Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad beliau mengatakan, wa alaika ya akhi bi islahi sariratik. Kita dianjurkan, diharuskan berjuang, berusaha untuk memperbaiki batin kita. Sarir itu biasanya diartikan rahasia. Namanya batin kan rahasia ya. Itu kita berusaha islahus sarirah. Ya. Hatta tasira khairan min alaniyatika salihah. Sampai engkau menjadi, atau batin kita itu menjadi lebih baik daripada lahir kita yang sudah baik. Lahir kita insya Allah, apalagi kita yang biasa di masjid, biasa di majelis ta'lim, oh insya Allah Pak, lahir kita terlihat baik.
batin kita pun baik. Ya, tapi belum tentu, kadang-kadang batin itu lebih baik daripada lahir. Ini yang jangan sampai ini, bahaya ini. Kalau lahirnya itu lebih baik daripada batinnya, berarti batinnya lebih rusak daripada lahirnya. Yang nampak, iya. Ya harus paling tidaknya imbang, itu paling tidaknya. Kalau bisa ya khairun lebih baik. Ya Allah, ya. Wa dzalika li anna as-sarirata mawdi'u nadhril haqqi. Dan hal itu karena batin itu, rahasia kita itu mawdi'u nadhril haqqi, itu adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang dipandang oleh Allah, yang dilihat itu batin kita. Bukan lahirnya yang dipandang Allah. Ya, sekalipun lahir kita yang baik-baik itu dihargai oleh Allah. Misalnya pakai baju, tapi harus disertai dengan batin yang baik, niat yang baik. Maka pakai bajunya ini ada nilai. Dihargai kan oleh Allah lahir itu. Tapi memang itu harus disertai dengan niat, dengan hati, dengan batin. Makanya bukan lahir ini tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melihat itulah batin. Makanya dikatakan li'anna as-sarirata mawdi'u nadhril haqqi. Ya, batin rahasia kita itu tempat pandangan Allah, tempat Allah melihat kepada kita. Wal alaniyatu atau wal alaniyata matmahu nadhril khalqi. Sedangkan alaniyah yang nampak, yang zahir, perbuatan, apapun yang nampak, semua yang dilihat dengan mata, itu matmahu nadhril khalqi, itu adalah langganan dilihatnya, disaksikan oleh sesama kita. Ya iya, kita nggak tahu batin saudara kita. Makanya hati-hati, kadang-kadang kita menduga-duga seseorang, ya bisa salah dugaan kita itu, Pak. Karena kita tidak pernah tahu batin. Yang tahu hanya Allah. Jadi batin itu tempat pandangan Allah, sedangkan zahir kita ini tempat pandangan sesama kita. Makanya berapa kali kita tertipu kadang-kadang, ya. Berapa banyak orang tertipu karena lahirnya itu baik-baik, oh ternyata batinnya bukan baik, bukan orang baik. Akhirnya dia menipu. Ada yang pernah pengalaman begini? Tertipu, ada. Iya, banyak yang semacam itu. Oh, datang ke rumah kita pakai pakaian ibadah, pakai pakaian takwa, baju kokoh. Kalau perlu dia pakai sorban, pegang tasbih. Wah, zikir itu. Mulai assalamualaikum, berhadapan dengan kita. Oh, subhanallah. Wah, khusyuk. Ya, ujung-ujungnya nipu, Pak. Makanya zahir itu suka dijadikan alat. Wanita-wanita dengan jilbabnya, dengan kerudungannya, berapa banyak yang dijadikan alat menipu. Banyak cerita-cerita semacam ini, Pak. Bahkan saya pernah pengalaman bertemu dengan seorang bahasa Arabnya bagus. Fasih bahasa Arabnya itu, Pak. Ya, tapi melakukan sesuatu, pokoknya saya merasa dia tidak jujur gitu aja. Allah ya, tidak jujur. Hadirin rahimakumullah. Maka mari ini betul-betul tanamkan kepada kita dan kepada siapapun kita. Wa ma dzakarallahu ta'ala as-sirra wal 'alan fi kitabihi illa wa bada'a bi dzikri sirri. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang as-sirru wal 'alan, ya, al-'alaniyah. Di dalam Al-Qur'an beberapa kali Allah menyebut al-'alaniyah. Ya.
Maka di dalam Al-Quran itu tidak pernah disebut oleh Allah, kecuali disebut pula sirnya. Itu malah didahulukan, Pak. Allah itu selalu mendahulukan sirnya. Ya, banyak sekali dalam Al-Quran. Sirran wa ala niyatan. Sirran wa ala niyatan. Sirran wa ala niyatan. Sirnya dulu yang disebut oleh Allah. Ya, misalnya dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Banyak beberapa kali dalam Al-Quran yang memang kata-kata sirran wa alaniyah ini selalu saja dikaitkan dengan infak. Ya, infak, nafkah, sedekah. Karena memang orang sedekah itu ada sirnya, ada alaniyahnya. Ya, ada rahasianya, ada batinnya, ada nampaknya. Batinnya keikhlasan, yang tampak, yang namanya kita memberikan sesuatu, ada yang menerima, ya pasti ada yang tahu. Jadi sedekah itu mau sir aja nggak bisa, mau alaniyah aja nggak bisa. Kecuali macam bentuknya apa sedekah. Ya kalau sedekahnya doa, ya iya. Kalau sedekahnya materi harus ada yang menerima, ya jelas itu alaniyah. Ya tapi selalu saja oleh Allah disebutnya itu sirnya dulu, batinnya dulu, rahasianya dulu. Dan ini Syaikhullah Ibn Alawi Al-Haddad dalam kitabnya ini Masya Allah yang menjelaskan kepada kita wa ma dzakarallahu ta'ala as-sirra wal alan. Tidak pernah Allah menyebutnya dalam Al-Quran tentang as-sirra wal alan itu, batin dan zahir itu, ya, illa fi kitabihi, dalam kitabnya Al-Quran, illa wa bada'a bi dzikri sirri, kecuali selalu saja disebut pertama tentang batinnya. Ya, makanya hati dulu, batin dulu, kita benahi gitu kan ya. Betulin dulu, Pak. Kalau udah hati, kalau udah hati ini benar, kalau udah batinnya benar, insyaallah perbuatannya apapun ikut benar. Termasuk berfikirnya benar. Nanti termasuk menetapkan segala sesuatu benar. Bikin aturan-aturan benar. Bikin undang-undang benar. Karena muncul daripada pembuat undang-undang yang hatinya sudah benar. Betul? Iya, ketika dia harus mendukung, yang didukung dukungan yang benar. Nah ini kalau udah kesini ini melebar biasanya nih Pak. Ini sebentar lagi ini musim nih ntar ini. Betul ya? Iya ini makanya kalau orang itu dibenahi hatinya, betul hatinya, dukungannya tidak akan salah Pak. Ya Allah, ya Allah ya. Nah, makanya di sini rasanya biasa saja bahasan ini, tapi ternyata akibatnya luas. Ya, pengaruhnya itu luas, Pak. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah sebagian dari doa Nabi, ada doa Nabi. Saya kurang tahu ini kalau doa ini sudah hafal, pendek. Kalau sudah hafal, sudah biasa dibaca, doa ini dilanjutkan, teruskan, ditingkatkan. Hari-hari mendatang ditingkatkan. Kalau tidak hafal, ya mudah-mudahan sejak pagi ini menjadi hafal, menjadi bisa diamalkan. Paling tidak secara makna. Walaupun redaksi bahasa Arabnya barangkali ya tidak bisa langsung hafal. Cuma saya memang ini mestinya ditulis gitu ya. Ya, dikasihkan mungkin ya. Tapi pendek Pak, tidak sampai satu baris. Hanya beberapa kata saja. Tapi maknanya dibahas tadi dari awal itu. Nabi berdoa, Allahumma ja'al sarirati khairam min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Cuma segitu Pak. Berapa kata itu? Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Kalau dipimpin imam misalnya tinggal dirubah khitabnya. Allahumma ja'al sariratana, ya, Allahumma ja'al sariratana khairan min alaniyatina waj'al alaniyatina salihatan.
Ya, waj'al ala niyyatana salihatan. Itu Pak. Yang maknanya luar biasa. Nabi SAW berdoa, ya Allah, jadikan batinku, jadikan rahasiaku lebih baik daripada lahirku. Bayangkan Nabi, selain daripada tarbiyah pendidikan ya, pelajaran bagi kita, ilmu bagi kita Pak. Tapi Nabi berdoa semacam itu, bayangkan. Kira-kira batin Nabi itu ada kekurangan apa? Bersih, suci. Masya Allah, tidak mungkin diangkat semacam itu, dipercaya setinggi itu kedudukan Nabi di hadapan Allah kalau bukan karena bersihnya hatinya. Tapi berdoa semacam itu Pak, ya Allah, jadikan batinku, hatiku lebih baik daripada lahirku, dan jadikan lahirku baik. Masih doa. Jadi kita doa lahir ini baik. Tanpa oleh orang itu kita berbuat baik, di mana-mana di hadapan siapa baik, disaksikan siapa kita perbuatan kita baik, baik. Orang taunya kita baik, pokoknya begitu. Dari mana? Dari perbuatannya, dari akhlaknya, dari perilakunya baik. Tetapi yang lebih penting kita mohon kepada Allah. Ya, lahir baik, tapi batin supaya lebih baik. Wah, ini penting Pak. Jadi ya kalau kita redaksi bahasa kita, bahasa Indonesia, silakan saja banyak doa semacam itu. Ini diijazahkan Nabi, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Allahumma ja'al sarirati. Sarirati itu bukan merek roti itu Pak. Ada enggak merek roti ini? Wah, ini dibahas tentang sariroti ini, hadis Nabi doa. Kalau ada tukang roti merek Sari Roti seneng ini Pak. Sekalian iklan. Iya Pak. Bukan itu ya. Sarirah. Ya karena aku ya milikku ya. Batinku dibacanya Sari Roti. Kalau secara umum ya sarirah, batin, rahasia. Ya. Makanya Pak, ya Allah ya, ini penting sekali kita doa demikian. Coba mari kita ikuti membaca bersama-sama. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Cuma berapa kata itu ya Pak ya? Tadi ulang, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Coba bersama dari awal sampai akhir. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Ini penting Pak. Mestinya orang-orang yang berpangkat tinggi di negara kita ini hafal doa ini dan baca sebanyak-banyaknya doa ini. Betul tidak? Agar mereka ya pejabat-pejabat itu bertugas dengan jabatannya bersumber dari hati yang lebih baik daripada zahirnya. Insyaallah Pak. Apalagi menjadi pemimpin. Kalau sudah diawali dengan hati-hati semacam ini, insyaallah yakin kita memimpinnya itu bukan cuman akan kerja palsu dia, tidak akan kerja palsu dia. Ya, apa kerja palsu itu? Ya, kalau kira-kira akan menguntungkan duniawinya, dia dapat untung besar, kerja. Kalau enggak mau Pak. Bukan itu. Itu namanya jalanin tugas-tugas palsu itu. Itu menunjukkan hatinya yang jangan-jangan lebih buruk daripada zahirnya Pak. Naudzubillah. Jadi ini ijazah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah biasa silakan tingkatkan. Kemudian berkaitan dengan ini memang ada lagi Pak yang diijazahkan doa, tapi tidak ada di kitab ini. Bahkan para ulama sekarang ini sudah banyak mengijazahkan doa ini. Apa saya sudah pernah cerita sebelumnya, Allah alam. Sudah sekian lama Pak. Dalam situasi negara kita yang semacam ini, sangat penting kaum muslimin berdoa.
Bahkan sangat dianjurkan khotib Jumat yang diaminkan oleh kaum muslimin sebanyak itu, mestinya khotib itu doa itu. Selesai sholat doa. Kalau bisa dikunut, imam kunut tambah dengan doa itu. Silakan boleh tambah doa apa? Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Selamatkan kami dan orang muslimin ya, sehatkan kami, selamatkan kami ya. Dan kaum muslimin, qina syarrul zalimin, selamatkan kami, jaga kami dari keburukan orang zalim, orang munafik, orang hasud. Setelah itu boleh silakan Allahumma dfa'annal bala wal waba wal fasya, boleh-boleh saja itu. Tapi ada satu doa yang sangat dianjurkan kepada kita semua kaum muslimin di doa-doa kita mau khutbah Jumat kepada seorang khatib atau imam dalam kunut subuh paling tidak, Allahumma aslih man fi salahihi salahul mu'minin, Allahumma ahlik man fi halakihi salahul mu'minin. Ini kalau perlu diulang 3 kali, Pak. Ya, Allahumma aslih, ya Allah maslahatkanlah atau perbaikilah man siapa saja, man fi salahihi yang dengan perbaikan orang ini, dengan maslahatnya orang ini, salahul mukminin akan menjadi kebaikan orang-orang mukmin. Perbaikilah siapa saja ya Allah yang dengan baiknya orang ini akan menjadi baiknya kaum muslimin. Wah, itu maknanya luas, Pak. Silakan. Ya, sehatkan orang ini, jika dengan sehatnya orang ini akan menjadi sehatnya kaum muslimin. Tinggikan derajat orang ini, jika dengan tingginya derajat orang ini akan menjadi tingginya derajat kaum muslimin. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka doa ini sebenarnya doa untuk ya tujuannya kita ingin memiliki pemimpin yang memang betul-betul menjadi maslahat kaum muslimin. Penting ini, Pak. Nah, kemudian doa berikutnya penting juga. Kita berdoa, ini tadi orang yang diperbaiki oleh Allah, dia dimaslahatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahlik. Ini doa berikutnya. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul mu'minin. Ya Allah, binasakanlah siapa saja yang dengan binasanya akan menjadikan kaum muslimin itu baik. Penting kita doa semacam itu, Pak. Kenapa? Kalau dia tidak binasa, kaum muslimin akan bahaya. Dan ini pun luas. Lemahkan siapa saja ya Allah, jika dengan lemahnya orang ini akan menjadi maslahatnya kaum muslimin. Ini kalau mungkin didengar oleh kelompok-kelompok tertentu, Pak, curang itu doa semacam itu ya. Masa kelompoknya sendiri saja yang dilihat ya? Iya, Pak. Pertama mukminin muslimin, betul. Ahlik ini masya Allah. Man di sini luas, siapa saja man ini. Ya Allah, binasakanlah kelompok-kelompok yang dengan binasanya kelompok ini akan menjadi maslahat bagi kaum muslimin. Itu maknanya. Binasakanlah ya Allah persatuan-persatuan siapapun yang dengan binasanya persatuan itu, kelompok maksudnya ya. Dengan binasanya persatuan ini akan menjadi maslahat bagi kaum muslimin. Iya, Pak. Ya, kalau disebut lagi nanti lebih khusus lagi, nanti bapak-bapak takut ada yang nggak terima juga. Iya. Binasakanlah partai-partai. Wah, ya. Lebih khusus lagi. Itu maknanya bisa luas. Silakan maknai sendiri, Pak. Betul. Iya. Tapi penting ini doa, masya Allah. Karena memang selama ini hadirin rahimakumullah, kenapa sih sepertinya? Apakah itu orang, apa itu kekuatan, apa itu kelompok, apa itu golongan, apa itu jamaah. Dengan kuatnya jamaah, kelompok, golongan orang itu kok selalu saja mengancam kebinasaan dan kerusakan kaum muslimin. Betul tidak? Maka doa kita ya ini, Pak. Ya kenapa